Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitriani Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Bulu Payung 03 Kecamatan Patimuan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praobservasi pembelajaran untuk menyelesaikan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Timur Hertasning. Beliau mengajar di kelas 4 di SD kami. Bu Timur akan menjadi objek pengamatan saya pada observasi kali ini. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Timur, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan jenengan nanti ketika dalam proses pembelajaran itu supaya lebih mantap, supaya lebih mantap begitulah ya dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Nah, untuk kegiatan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mempersiapkan besok begitu ya Bu ya. Nah, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Boleh. Oke. Dari rencana pembelajaran yang Ibu laksanakan besok itu kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Untuk pembelajaran di kelas besok, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu peserta didik dapat memahami konsep dasar gaya otot dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai konsep gaya otot dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Bu ya. Nah, yang kedua itu dari tujuan tersebut kira-kira area pembelajarannya atau area pengembangannya itu akan bagaimana Bu? Baik, untuk area pengembangan dalam pembelajaran saya ingin menciptakan keterampilan peserta didik agar mengetahui dan paham terhadap pembelajaran konsep dasar gaya otot. Tentang keterampilan konsep dasar peserta didik gitu ya. Nah, lalu untuk pembelajaran tersebut itu model apa yang akan nanti Ibu pakai? Baik, untuk model pembelajaran nanti saya akan menggunakan model PBL, Project Based Learning, berbasis masalah. Berbasis masalah, berarti nanti di dalamnya akan ada sintak-sintak dari problem based learning tersebut nih Bu. Nah, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk melaksanakan itu? Strategi untuk penggunaan pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajaran terdiferensiasi yang berfokus pada diferensiasi produk yang dimana siswa dapat memilih untuk membuat produk-produk kreatif seperti itu ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu. Nah, berarti terdiferensiasinya ke produknya yang disesuaikan dengan keinginan peserta didik untuk membuat apa begitu ya Bu. Ya. Lalu bagaimana cara Ibu melaksanakan penilaian
perjalanan untuk tes yang akan saya lakukan itu dengan menggunakan tes tulis dan penilaian sikap anak-anak peserta didik di dalam kelas. Ada tes tertulis dan juga ada penilaian sikapnya, jadi tanggung jawabnya dalam kelompok itu seperti apa, begitu ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira besok akan dilaksanakan pada hari apa ya Bu? Kemungkinan besok di hari Kamis, tanggal 31. Tanggal 31 ya. Pada jam keberapa Bu? Jam pertama, jam 1. Jam pertama ya. Ya. Mungkin berarti besok dilaksanakan hari Kamis jam pertama. Nah mungkin besok tanggal 31 itu pelaksanaan observasinya ya Bu ya, semoga berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah terus produk yang diharapkan juga dapat dibuat oleh siswa dengan baik Bu ya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan tersebut cukup nih Bu ya. Nah nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut juga akan dijadikan sebagai dasar untuk observasi pembelajaran Ibu. Jadi semoga semuanya tercentang ya Bu, semuanya ada dari tahap awal sampai di penutup, semuanya ada dari rubrik penilaian yang akan saya nilai begitu. Nah kita akan bertemu dalam kegiatan observasi. Nah setelah kegiatan observasi kita ada kegiatan pasca observasi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau yang sudah dilaksanakan pada saat pelaksanaan observasi besok begitu ya Bu. Nah terima kasih, semoga semuanya berjalan baik begitu ya Bu. Terima kasih. Nah sampai jumpa dalam kegiatan observasi besok. Terima kasih. Demikian teman-teman, itu tadi kegiatan pasca observasi saya terhadap Ibu Timur untuk kegiatan pra observasi besok di hari Kamis. Nah sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini tiba saatnya dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Fitriani Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saat ini saya masih ditemani oleh Ibu Timur Hertasning sebagai guru kelas 4 yang telah saya observasi. Selanjutnya saya juga ditemani oleh Ibu Erna Sari Sriasi Wulandari, beliau sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Fitri bagaimana kabarnya? Ibu Timur juga. Alhamdulillah baik juga. Nah, setelah pertemuan yang lalu, saya melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Timur laksanakan.
Jadi langsung saja kami masuk ke kegiatan pasca observasi Ibu. Nah, baik. Assalamualaikum Bu Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Amin. Baik Ibu, jadi untuk kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu untuk membicarakan beberapa hal terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya pada kegiatan observasi kemarin ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Timur ya Bu, boleh Bu? Boleh Ibu. Ya. Jadi kegiatan observasi kemarin, kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu tujuannya yaitu memahami konsep dasar gaya otot dan pengaruh terhadap benda, begitu ya Bu ya? Betul sekali ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Ya, alhamdulillah senang, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana awal sampai dengan akhir lancar Ibu. Alhamdulillah, berarti semua kegiatan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir semuanya berjalan lancar begitu ya Bu ya. Nah, terus nih bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran tapi ada observer yang melihat kegiatannya Ibu? Ya. Yang pasti senang, walaupun sedikit ada grogi ataupun nervous begitu, itu menurut saya wajar ya, karena memang terbiasa tidak diawasi seperti itu. Ketika ada observasi memang harus diawasi ya, untuk grogi ataupun nervous ya. Itu menurut saya wajar. Iya benar, itu wajar karena memang terbiasa sendiri, hanya ada ibu dan anak, sekarang ada saya begitu nih Bu. Ya, ketika pada kegiatan praobservasi kemarin itu kan area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kan sudah tercapai apa belum Bu, area pengembangannya kemarin? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana. Saya melakukan area pengembangan sesuai dengan baik seperti itu. Sesuai dengan rencana pembelajaran begitu nih Bu ya. Selanjutnya berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran, mungkin Bu Timur bisa menceritakan kembali bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Tentu bisa Ibu. Alhamdulillah pada proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan dari awal, dari mulai perencanaan, saya membuat modul, masuk ke kelas, mulai pembukaan, berdoa, saya mengabsen anak, kemudian menyanyikan lagu nasional, ice breaking, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya membagi kelompok diskusi sesuai dengan minat dari peserta didik tersebut, kemudian masuk ke kegiatan inti. Di situ saya menyampaikan materi, kemudian memberikan LKPD, jadi anak diberi soal, kemudian dipresentasikan di depan kelas sampai akhirnya saya di penutup itu ada penilaian, kemudian saya apresiasi menyimpulkan proses pembelajarannya sampai saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, terus untuk proses pembelajarannya, apakah sudah menggunakan model yang kemarin direncanakan, yaitu model problem based learning gitu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, ini berdasarkan catatan saya juga sudah sangat sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu Timur buat, dan juga praktek pembelajarannya itu sudah sangat sesuai. Seperti yang tadi Ibu Timur katakan, bahwa dari awal, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan dalam
eh, pembelajaran berdiferensiasinya pun sudah sangat terlaksana dengan baik. Nah, dan juga sintak-sintak dalam model pembelajaran problem based learning juga sudah sangat terlihat, dimulai dari orientasi masalah sampai di akhir, yaitu analisis dan evaluasi di kegiatan pembelajaran tersebut juga sangat terlihat. Nah, selanjutnya nih, berkaitan dengan hambatan. Kira-kira dalam pembelajaran kemarin itu ada nggak hambatan yang Ibu Timur alami? Baik Ibu, hambatan atau permasalahan yang ada di dalam kelas kemarin saya alami mungkin ada pada saat kegiatan anak berdiskusi begitu. Mungkin hanya dominan yang mengerjakan itu anak-anak yang pintar saja, dan yang lain itu hanya terlihat diam atau pasif seperti itu. Jadi dalam pembagian kelompoknya itu yang aktif itu hanya anak-anak yang pintar, sementara anak-anak yang kurang itu hanya diam dan kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, itu menjadi hambatan yang Ibu Timur alami kemarin. Nah, kira-kira selain hambatan itu ada nggak hambatan lain dari siswanya sendiri? Ada Ibu, itu di kelas saya memang ada anak yang lambat untuk membaca, sehingga saya sangat menghambat sekali proses pembelajaran, sehingga itu menyulitkan saya untuk meningkatkan pembelajaran di tahap berikutnya. Gitu. Jadi di kelasnya Bu Timur itu ada beberapa anak yang masih kesulitan dalam membaca. Jadi kendalanya juga ketika Bu Timur ingin meningkatkan ke tahap selanjutnya juga mengalami kesulitan begitu ya. Jadi tidak bisa serempak untuk mengajar secara baik begitu. Nah, kira-kira Bu Timur ada rencana nggak? Maksudnya ada solusi untuk mengatasi anak-anak yang belum lancar membaca itu? Ada bayangan atau tidak kira-kira? Seperti itu supaya anak fokus atau memperhatikan teks yang sedang dibacanya. Begitu. Jadi nantinya Bu Timur akan estafet dalam membaca, jadi berpindah dari anak yang satu ke anak yang lain supaya semua anak tetap kebagian membaca dan suasana kelas juga tetap bisa kondusif begitu ya Bu ya. Itu bagus sekali Ibu. Jadi bisa mengkondisikan satu kelas tapi tetap satu anak itu atau dua anak yang belum lancar membaca juga masih tetap ikut aktif. Ya, itu sangat baik. Nah, kira-kira nih kapan Bu Timur akan mulai melaksanakan kegiatan estafet membaca di kelas? Mungkin besok insya Allah saya udah mulai terapkan estafet membaca ini. Bagus sekali, berarti dengan cepat tindakan itu akan teratasi begitu ya. Saya akan menunggu, nanti kita mungkin suatu saat akan bisa ngobrol-ngobrol kembali untuk membicarakan tentang anak-anak yang belum lancar membaca itu, apakah sudah ada perkembangan atau belum begitu ya Bu ya. Ya, sangat luar biasa ya Bu. Jadi ada hambatan-hambatan yang Ibu Timur alami. Jadi tapi Ibu Timur juga sudah memiliki solusi yang sangat bagus, solusi yang sangat baik untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, berdasarkan saya izin menyampaikan ini ya Bu, hasil catatan, sedikit catatan saya mengenai pembelajaran yang kemarin Ibu Timur laksanakan. Sebenarnya kemarin itu sudah sangat luar biasa secara keseluruhan yang berdasarkan yang saya amati. Jadi memang perbincangan kita dalam tahap praobservasi dan pelaksanaan pada kegiatan observasi itu memang sudah sangat sesuai. Jadi apa yang Bu Timur harapkan, rencana pembelajarannya seperti apa, hasilnya seperti apa sudah sangat sesuai. Memang tadi ada beberapa yang menurut catatan saya itu anak-anak yang dalam kelompok itu memang, tapi dia sangat kecil itu terlihatnya, secara keseluruhan itu sudah sangat bagus. Nah, yang kedua itu hambatannya siswa yang belum lancar membaca memang
menjadi lebih pasif di kelas begitu ya. Nah, jadi hambatan yang disampaikan juga luar biasa, sangat detail, dan juga solusi yang Ibu buat nantinya juga sangat luar biasa, sudah sangat sesuai. Yang saya harapkan yaitu solusi yang sudah Ibu buat nantinya akan memberikan banyak perubahan di kelas Ibu nantinya. Nah, untuk pertanyaan yang saya ajukan tadi, saya kira cukup Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Bu, jadi berdasarkan percakapan kita dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, sampai sekarang kegiatan pasca observasi, kira-kira itu apa yang bisa Ibu Timur simpulkan dari kegiatan ini? Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu, setelah dari pra-observasi, observasi, sampai pasca observasi sampai ke observasinya ya, itu alhamdulillah sekali saya banyak sekali yang bisa saya ambil Bu. Yang pertama itu saya menjadi tahu pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa, kemudian saya tahu permasalahan-permasalahan atau hambatan yang ada di kelas dan cara mengatasinya. Kemudian saya juga jadi tahu tentang praktek akademik, supervisi akademik yang baik itu seperti apa. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Timur sudah bersedia menjadi observer, jadi objek observasi saya pada kesempatan kali ini. Dan dari kegiatan pra, observasi sampai pasca hari ini, terima kasih sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Erna, mungkin akan memberikan umpan balik terkait kegiatan observasi yang saya laksanakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Fitri, luar biasa. Terima kasih juga Ibu Timur yang pada hari ini sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Yang dapat saya amati, mohon izin untuk menyampaikan sedikit umpan balik bahwa luar biasa sekali ada proses percakapan yang terjalin itu baik, ada kemitraan, jadi tidak saling menggurui tapi saling memberikan diskusi yang masukan-masukan yang positif begitu. Di situ area pengembangannya pun dapat disampaikan dari kegiatan pra. Barangkali Ibu Timur menginginkan strategi pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik step-stepnya, dan Ibu Fitri sudah melaksanakan pengamatan juga, hasilnya pun ternyata area pengembangan dapat tercapai. Dan sampai kepada hari ini ada penggalian proses kreatif. Nanti pembelajarannya mau bagaimana lagi, apalagi yang akan dikembangkan untuk mengatasi kendala. Di situ ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach, sehingga di sini ada pembelajaran buat kita bersama Ibu. Jadi luar biasa, terima kasih Bu Fitri sudah berbagi praktik baik dengan mengajak Ibu Timur, sehingga kita semua bisa tahu kalau ternyata yang namanya supervisi pembelajaran itu sudah berbeda dari yang zaman dulu. Kita cuma diawasi dan tidak tahu hasilnya apa. Tetapi di sini sekarang ada percakapan, boleh menyanggah, boleh memberikan pendapat, bahkan justru dimaksimalkan potensinya, pendapatnya digali lebih dalam dari coach sendiri untuk mengatasi permasalahan di kelasnya. Jadi mudah-mudahan dapat lancar-lancar terus kolaborasinya, proses kreatif dan kolaborasinya bisa ditingkatkan dengan rekan guru yang lain, sehingga dampaknya kelas-kelas di SD Pulu Payung 3 ini semakin berdiferensiasi, semakin kreatif, KSN-nya jalan, dan budaya positifnya juga, sehingga hasil belajar serta iklim dari pembelajaran di sekolah ini semakin baik prestasinya. Mudah-mudahan semangat terus Ibu Fitri dan Bu Timur, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga untuk Bu Erna. Semoga kedepannya memberikan banyak pesan-pesan yang diberikan Bu Erna, memberikan banyak tambahan pengetahuan bagi kami supaya menjadi lebih baik lagi begitu ya. Semangat berbagi. Terima kasih. Demikian kegiatan observasi yang saya laksanakan. Semoga video ini memberikan banyak inspirasi bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.